Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam sejahtera saudara-saudari, para pendengar podcast Emana. Puji Tuhan, kami sangat bersukacita bisa kembali hadir melayani saudara-saudari dalam podcast kali ini. Baik, judul kita kali ini adalah Dulu Budak, Kini Saudara. Ayat firman Tuhan kita ambil dari kitab Filemon pasal 1 ayat 16. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Puji Tuhan, selama beberapa menit ke depan, saya akan berbagi firman ini dengan Saudara Irfan. Lebih dulu, mari kita sapa saudara kita. Puji Tuhan, Saudara Irfan. Ya, puji Tuhan, luar biasa, kabar baik. Amin. Amin. Puji Tuhan, Saudara Irfan, dari judul juga ayat yang baru saja saya bacakan. Bagaimana menurut pandangan Saudara Irfan terhadap judul dan ayat yang kita sudah bacakan ini? Kalau kita melihat judul berita ini adalah budak yang dilahirkan kembali menjadi saudara. Jadi hanya melalui pemberitaan Injil barulah seorang budak seperti Onesimus ini dapat dilahirkan kembali menjadi seorang saudara. Nah, bagaimana menurut pandangan Saudara Irfan? Ya, baik, puji Tuhan ya. Senang bisa berhimpun bersama-sama berbincang-bincang mengenai kitab Filemon ini ya. Jadi kalau terjemahan LAI ya mengenai hamba ini sebenarnya kata yang diperhalus ya. Jadi memang benar sekali di zamannya Paulus ketika menulis kitab Filemon ini ada yang namanya sistem perbudakan ya. Jadi ketika bicara mengenai Onesimus, Paulus bicara kepada Filemon bahwa Onesimus ini karena telah didapatkan waktu dipenjara oleh Paulus, dia bukan lagi menjadi sebagai budak ya, dalam bahasa aslinya bukan lagi sebagai budak, tapi lebih daripada sebagai budak, yaitu sebagai saudara di dalam Tuhan. Jadi kita perlu bersyukur ya ketika kita melihat kitab Filemon, melihat latar belakang ini, sungguh suatu sukacita yang besar ya, betapa luar biasa ketika seseorang ini beroleh selamat di dalam Tuhan. Ya, jadi ketika seseorang budak dilahirkan kembali, mereka menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, maka statusnya yang adalah budak ini bisa berubah menjadi saudara di dalam Tuhan. Amin. Melalui kitab Filemon ini kiranya kita bisa merasakan dan bersyukur ya untuk hayat Tuhan yang kita terima melalui kelahiran kembali. Amin. Hayat Kristus ini sanggup meniadakan sistem perbudakan di antara kaum beriman di masa itu. Nah, hari ini kitab Filemon memberitahu kita seluruh kaum beriman di dalam Kristus itu setelah mereka beroleh selamat, percaya menerima Tuhan, mereka memiliki status yang sama di dalam gereja. Jadi dalam gereja tidak boleh ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya, orang merdeka ataupun orang budak, kaya ataupun miskin. Amin. Ya, di dalam Tuhan, karena ada hayat Tuhan, akhirnya semuanya bisa menjadi saudara. Kita boleh meninggalkan perbedaan-perbedaan itu ya, yang sangat-sangat menimbulkan banyaknya perpecahan yang sangat-sangat tidak disukai oleh Tuhan. Amin. 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 Ya, puji Tuhan. Paulus memberitakan Injil kepada Onesimus ya, ketika ia dipenjarakan di Roma. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak peduli bagaimana keadaannya, Paulus selalu melakukan pemberitaan Injil. Ya, kini kita tahu dari surat Filemon bahwa Onesimus, hamba itu, beroleh selamat melalui Paulus. Di dalam surat Filemon terdapat suatu teladan dan contoh yang unggul tentang membawa orang dosa kepada Tuhan melalui melahirkan dia dengan hayat ilahi, menganggapnya sebagai anak, bahkan buah hatinya.
dan membantunya untuk memperbaiki semua hubungan insaninya. Puji Tuhan, dalam gereja-gereja di dalam pemulihan Tuhan, kita ingin membantu memperbaiki semua hubungan insani. Setelah kita membawa satu orang dosa kepada Tuhan, mula-mula kita harus menganggapnya sebagai anak rohani kita, dan kemudian membantu dia memperbaiki hubungannya. Misalnya, kalau seseorang bersalah kepada orang tuanya, kita harus membantunya berdamai dengan orang tuanya. Kalau seorang istri bersalah kepada suaminya atau sebaliknya, kita harus membantu istri atau suami itu memulihkan hubungan yang tepat dengan pasangan masing-masing. Ini adalah prinsip yang sangat penting. Ya, ketika berbuat demikian, kita harus memiliki perhatian yang penuh kasih dan meminta kasih dari pihak lain. Terakhir, sesuai dengan teladan Paulus dalam surat kiriman ini, kita harus membantu orang-orang yang baru beroleh selamat untuk memasuki hidup gereja. Sebagai orang yang melahirkan dia, Paulus bertanggung jawab membawa Onesimus ke dalam hidup gereja, ke dalam persekutuan di antara anggota-anggota tubuh. Puji Tuhan, saudara-saudari, dari penyampaian materi ini, Saudara Irfan, bisakah memberikan beberapa kata kesimpulan ya, juga aplikasi terhadap pembahasan kita hari ini? Ya, apa yang harus kita kerjakan sebagai orang Kristen hari ini dan bagaimana kita mengalami firman ini secara praktis dalam kehidupan kita. Oke, baik. Ya, jadi mengenai apa yang dibahas pada hari ini ya, kita perlu perhatikan beberapa fakta ya. Setidaknya saya temukan ada 3 fakta. Yang pertama, bahwa Tuhan kita, dia telah mati di kayu salib. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 15, di sana kita bisa melihat kematian Kristus di kayu salib ini telah menghapuskan aturan dari berbagai cara hidup untuk menciptakan satu manusia baru. Jadi kematian Tuhan ini menyingkirkan semua aturan cara hidup kita ya di dalam gereja. Tadi cara hidup kita dengan anggota keluarga, dengan pasangan dan sebagainya ya. Begitu kita sudah diselamatkan, kita dibaptis, kita dikubur ya, kita ada di dalam kematian Tuhan, kita mau menyingkirkan ya cara hidup yang lama. Kalau ada hubungan yang tidak baik bisa diselesaikan ya. Jadi tentu di dalam kematian Tuhan ini ya, kita mau dimatikan Tuhan yang hidup. Amin. Nah, yang kedua, di dalam Galatia pasal 3 ayat 27 sampai 28, di sini memberitahu bahwa orang yang telah menerima Tuhan, mereka telah dibaptis. Itu mereka dibaptis ke dalam Kristus. Mereka bisa menjadi satu dengan Kristus tanpa perbedaan apapun. Jadi dalam Galatia di sana memberitahu ya, tidak lagi ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya dan sebagainya ya. Semuanya menjadi satu di dalam Tuhan ya. Kemudian di Kolose pasal 3 ayat 11, di sana beritahu orang yang sudah dilahirkan kembali, mereka menjadi satu manusia baru. Nah, di dalam satu manusia baru ini, Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Amin. Jadi kita boleh megang 3 fakta ini dan kita boleh menerapkan 3 fakta ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita Amin. boleh berdoa supaya fakta-fakta ini kita lihat, lalu kita bisa mengalaminya dengan real di dalam kita menempuh kehidupan kita sebagai orang Kristen, dalam kehidupan kita sebagai anggota tubuh Kristus di dalam gereja ya. Amin. Jadi ya saya berharap ketika kita bahas ini, kita nikmati lebih banyak lagi kitab Filemon ya. Kita mau punya kehidupan gereja yang manis ya. Amin. Bagaimana sesama kaum beriman, kita tidak lagi memperhatikan status luaran orang itu. Ya, kita mau mempraktekkan saling mengasihi di dalam iman. Kita adalah saudara di dalam Tuhan, sudah menjadi anggota keluarga di dalam Tuhan. Jadi satu dengan yang lainnya bisa merasakan adanya hubungan yang erat ya, hubungan persaudaraan ya. Ada kasih persaudaraan yang mengalir di tengah-tengah kita kaum berimannya. Karena kita bersandar kepada Tuhan berdasarkan hayat yang telah kita terima melalui kelahiran kembali, kita bisa menyingkirkan semua perbedaan latar belakang yang alamiah. Ketika kita berhimpun bersama-sama, kita boleh saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi. Jadi kita mau
menerima setiap kaum beriman berdasarkan penerimaan Allah atas mereka. Jadi bukan berdasarkan pandangan kita, tapi harusnya berdasarkan Allah. Kita boleh berdoa, Tuhan, ketika saya berhimpun dengan saudara-saudari seiman, buatlah aku punya kacamata kasih yang seperti Dikau memandang saudara-saudari di sekitarku ini. Jadi, dan akhirnya hidup gereja kita, hidup orang Kristen kita sangat manis, sangat aman ya. Bersama-sama terbangunkan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan, Saudara Irfan. Puji Tuhan, Saudara Sari ya, melalui kisah yang kita lihat di dalam kitab Filemon, semoga menjadi dorongan bagi kita. Tadi juga Saudara Irfan telah memberikan 3 fakta ya, untuk membantu kita bagaimana mengaplikasikan firman yang kita dengar pada hari ini dalam kehidupan kita. Ya, pertama kita melihat bahwa kematian Kristus di kayu salib telah menghapuskan aturan dari berbagai cara hidup untuk menciptakan satu manusia baru. Kedua, kita semua yang telah dibaptis ke dalam Kristus telah menjadi satu dengannya tanpa perbedaan apapun. Dan yang ketiga, di dalam manusia baru, Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kiranya saudari dalam kehidupan gereja, kita memiliki satu penghidupan yang manis ya, antara saudara-saudari yang lain. Kita boleh saling mengasihi di dalam iman, menyingkirkan semua perbedaan latar belakang dan alamiah. Kita juga perlu menerima setiap kaum beriman berdasarkan penerimaan Allah atas mereka. Puji Tuhan, terima kasih atas sharingnya kali ini Saudara Irfan. Kiranya apa yang kita bagikan memberkati para pendengar podcast Emana dimanapun mereka berada. Ya. Amin. Baik, sebagai kesimpulan, Saudara Irfan bisa menutup di dalam doa. Amin. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan ini kami bisa kembali mengupas kitab Filemon Tuhan. Amin. Terima kasih bahwa kami bisa melihat betapa mustikanya ayat yang kami terima melalui kelahiran kembali. Amin. Kami menerima hayat-Mu, kini kami menjadi anak-anak Allah. Amin. Kami bisa memiliki banyak saudara di dalam Tuhan. Amin. Berkati kami di dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Allah di dalam hidup gereja kami. Kami mau saling mengasihi sesama saudara-saudari, sesama kaum beriman. Amin. Singkirkanlah Tuhan semua perbedaan dan latar belakang kami. Satukan kami di dalam Dikau. Kami Amin. mau kasih-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Amin. Orang-orang di sekitar kami bisa melihat Kau ada di tengah-tengah kami. Kau benar-benar menyingkirkan semua perbedaan, semua latar belakang yang alamiah. Kau bawa kami bisa saling mengasihi layaknya sebuah keluarga. Tuhan, sertai hari-hari kami. Kiranya kasih-Mu terus menyertai kehidupan kami. Kami mau belajar mempraktikkan kasih yang bersumber daripada-Mu Amin. dalam hidup gereja, dalam hidup kekristenan kami. Dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.